Kita mulai aja ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Pagi. Bu. Baik, apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Baik. Baik, sebelum itu saya mau menyapa dulu orang tua kalian di rumah. Selamat pagi Bapak Ibu, Ayah dan Bunda yang mungkin ada di dekat sana atau hanya sekedar mendengar dari kejauhan. Terima kasih sebelumnya sudah mendukung Ananda di rumah mengikuti pembelajaran jarak jauh. Ya. Semoga Bapak Ibu sehat semua, Ayah dan Bunda sehat semua. Ya, dan kalau memang ada orang tuanya yang memang kerja ya, boleh sampaikan salam saya kepada orang tua kalian nanti ketika pulang kerja. Baik, anak-anakku semua, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa dulu. Berdoa hari ini akan dipimpin sama Reja, boleh Reja? Bu, bismillah. Oke, silakan Reja. Sebelum kita memulai pelajaran biologi pada pagi hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Reja. Baik, anak-anakku semua, hari ini kita sudah masuk bab baru. Memang kita agak kejar setoran ya, karena biasanya semester 2 kita nggak ngasih materi. Biasanya semester 2 biasanya saya itu hanya kasih latihan soal persiapan kalian US ataupun UN. Atau biasanya ada juga yang konsultasi mengenai soal-soal SIMAK, SNMPTN dan sebagainya itu ya. Jadi kita full di semester ganjil ini materi semester 2 dimasukin utuh 2 bab. Nah, salah satunya yang akan kita pelajari hari ini yaitu bioteknologi. Ini harusnya adanya di semester 2, tapi kita pelajari di semester 1. Baik, sebelum kita masuk ke bab baru, saya mau tanya dulu nih sebelumnya. Kita kan sudah selesai pada bab mutasi ya. Kemarin kita udah 2 kali pertemuan. Yang pertama saya jelaskan, kemudian kita tanya jawab, dan yang kedua kalian mencari informasi mengenai kelainan ataupun penyakit yang hubungannya sama mutasi. Saya sudah baca di Google Classroom-nya. Terima kasih kalian sudah mengerjakan tepat waktu. Walaupun memang ada beberapa siswa yang tidak mengumpulkan, bisa dilihat dari daftar nilai yang sudah saya berikan di GCR ya. Mudah-mudahan bisa segera dikerjakan, karena biasanya kalau telat ngerjain tugas, kayak tatap muka aja deh, kalau telat ngerjain tugas, nanti nilainya agak missing gitu. Walaupun dia akhirnya ngumpulin ya, jadi agak lama nanti prosesnya, karena deadline kerjanya beda nanti saya, beda lagi, gantian lagi gitu ya. Baik, saya mau tanya dulu nih. Kemarin ada yang banyak sekali yang menuliskan tentang Down syndrome. Betul ya? Kalau kalian baca itu punya teman-teman kalian ada yang menuliskan, itu beberapa itu ada yang menuliskan Down syndrome. Artinya mungkin di sekitar kalian, itu kan kayak pengalaman sendiri ya, mungkin di sekitar kalian ada yang menderita Down syndrome. Oke, baik. Sebelumnya saya mau tanya nih, siapa yang kemarin nulisin Down syndrome sebagai apa tugasnya? Ya, Down syndrome ada? Nggak ada. Bima kepalanya pusing ya, Bima ya? Dipegangin aja. Enggak, oke baik. Alhamdulillah ya, sehat. Ini nggak ada nih, oke berarti gini aja, boleh selempar ya. Menurut kalian, kenapa Down syndrome disebabkan dari peristiwa mutasi? Ayo, siapa yang mau coba? Kenapa dia dikategorikan penyebabnya karena peristiwa mutasi? Ayo, ada yang mau coba? Maaf ya, itu bel rumah saya.
Ya, ada yang mau coba nih? Saya, Bu. Oke, siapa tuh? Safira Syarifah. Amalia. Syarifah, Bu. Ya. Syarifah, silakan Syarifah. Karena dia pada kromosomnya kelebihan 1 kromosom. Pada kromosomnya kelebihan 1 kromosom. Oke, keep dulu sampai situ ya, Syarifah. Sekarang saya tanya, yang lain, bukan Syarifah. Yang lain, manusia itu kromosomnya ada berapa sih? Yang lain boleh jawab. pasang, Bu. 23 pasang, Bu. 23 pasang. Ada Sinta, ada Sinta jawab, ada Tanita jawab ya. Oke, kalau 23 pasang itu berarti berapa buah? 46. 46 buah. Masih ingat ya, kita pelajari itu di substansi genetika. Kalau dia adalah organismenya atau manusianya itu adalah laki-laki, berarti rumus kromosomnya adalah, ada yang tahu? Boleh? XY untuk Rumus apa namanya? Individu Untuk- manusia ya, Bu? Iya. Buat Raja mau coba? Berapa rumus 23 AA. kromosom? 23 XY, Bu. Kalau untuk laki-laki. 23 AA XY. Berarti jumlah kromosomnya 48 tuh. 23 AA 22 AA 22 AA. 22 AA XY. Oke, Hamdi sama Azahra ya jawab ya. Ini Ade di mana, Adena? Adena lagi di perjalanan ya? Iya, Bu. Oh, oke. Semoga selamat sampai tujuan. Iya, Bu. Baik, berarti kalian masih ingat, beberapa masih ingat kalau kromosom, rumus kromosom pada laki-laki adalah 22 autosom dan XY. Sampai situ paham dulu ya. Nah, sekarang saya kembali ke Safira nih. Safira, halo Syarifah, Safira. Iya, Syarifah. Tadi kan Syarifah bilang kalau kromosomnya tambah 1 atau lebih 1 ya? Iya. Iya, itu maksudnya gimana tuh? Dia tuh Apakah rumus kromosomnya jadi berbeda gitu? Apakah rumus kromosomnya jadi berbeda? ya berbeda, bukan awalnya itu 2N ya. Jadi 2N plus 1. Awalnya itu 2N. Jadi 2N plus 1. Oke. Tapi rumusnya tahu gimana caranya? Rumusnya 2N. 2N kan berarti 46. Plus 1 berarti jumlahnya 47 kromosom gitu ya. Iya, betul seperti itu? Iya. Nah, kalau Down syndrome itu berarti dituliskan rumusnya, ada yang tahu? Halo, ada yang tahu? 45A plus Angelina X. tahu? Bagaimana Syarifah? 45A. 22. Kalau 45A 45A plus X atau 45A plus XY. Oke, terima kasih Syafira, udah betul. Jadi perhatikan, kalau penderita Down syndrome, kita nih, kalau kita manusia normal, kan kalian normal di sini kan ya? Di sini kan tidak ada yang kelebihan atau kekurangan ya, insya Allah ya. Nggak ada ya. Kalau mutasinya mutasi gen masih mungkin, tapi kalau mutasinya udah kromosom kayaknya enggak deh. Ya, karena kalian di angkatan kalian tidak ada siswa inklusi. Tidak ada yang berkebutuhan khusus, semuanya alhamdulillah dikaruniai normal-normal aja, sehat-sehat aja, baik-baik aja gitu. Tapi memang di sekolah kita ada yang inklusi, ya ada yang kekurangan. Nah, manusia kita jumlahnya tadi 46, udah betul. Sedangkan Down syndrome jumlahnya itu 47. Dia lebih satu kromosom di kromosom nomor 21. Jadi kromosom itu urut ya, ada nomor 1 sampai nomor ada nomor 1 sampai ada nomor 23. 23. 22 karena 23-nya itu XX atau XY. Ya. Ini kan benar enggak? Nah, kita tadi katanya kromosomnya itu berpasangan gitu kan?
kromosomnya itu berpasangan. Nah, ini kromosom yang nomor 21 jumlahnya 3. Harusnya kan jumlahnya 2 kalau berpasangan. Ya kan? Ini jumlahnya 3. Dia kelebihan 1 kromosom di nomor 21. Itu menyebabkan dia menderita Down syndrome. Down syndrome itu yang punya wajah mongoloid. Jadi mukanya sama. Mau orang manapun kalau dia terkena atau punya kelainan Down syndrome, mukanya sama. Laki-laki ataupun perempuan wajahnya ras Mongol gitu ya. Ya, paham ya? Dan biasanya dia punya keterbelakangan mental. Ya, jadi memang mau diapain aja tetap aja segitu, nggak bisa diotak-atik. Kecuali yang sifatnya keterampilan itu masih bisa diasah. Ya, jadi untuk penderita Down syndrome biasanya lebih diasah di bagian keterampilannya, tidak lagi di pengetahuan, karena memang kapasitas otaknya untuk sifatnya yang pengetahuan udah nggak bisa lagi. Ya, memang kita kalaupun kalian ketemu sama orang yang Down syndrome, perhatikan dia cerdas itu bukan dari pengetahuannya, tapi dari mana dia bersikap, dari mana dia bisa membuat sesuatu gitu ya. Kira-kira seperti itu ya. Oke, terima kasih semuanya yang sudah berpartisipasi ya. Nanti di akhir pembelajaran saya punya lagi. Jadi siap-siap gitu ya. Baik, sebelum kita mulai masuk ke materi, saya mau menyampaikan dulu mengapa kita harus mempelajari tentang bioteknologi. Ya, jadi bioteknologi itu adalah suatu cara ataupun teknologi yang dilakukan dengan bantuan teknologi yang modern ataupun konvensional untuk memenuhi kebutuhan manusia. Ya, atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa dijawab dari yang biasa-biasa aja. Jadi butuh teknologi lain gitu ya. Nah, biasanya itu kalau di bioteknologi konvensional biasanya kita memerlukan mikroorganisme. Mikroorganismenya itu bisa berupa jamur, bisa juga berupa bakteri. Gitu ya. Sedangkan kalau yang bioteknologi modern itu biasanya pakai alat-alat canggih atau mekanisme kerja canggih. Gitu ya. Jadi hari ini kita akan mempelajari itu. Baik, kita mulai saja. Kita mulai saja. Sudah tampakkah PowerPoint saya di kalian? Sudah. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Sudah, Bu. Ya. Sebentar. Oke. Baik. Saya punya latar belakang dari cover saya ini peralatan gitu ya yang digunakan buat bioteknologi. Salah satunya di sini ada kultur jaringan. Mungkin udah nggak asing ya buat kalian kalau ada istilah kultur jaringan, gitu ya. Atau mungkin kalian salah satu konsumen yang memakan hasil dari produk kultur jaringan. Saya juga soalnya. Oke, kita lanjut. Oke, bioteknologi ini berasal dari kata bio, hidup, tentunya biologi, dan teknos. Teknos itu teknologi, logos, ilmu. Jadi ilmu yang mempelajari tentang teknologi yang digunakan untuk melakukan perbaikan-perbaikan makhluk hidup dan berasal dari makhluk hidup. Oke, ini jenis bioteknologi tadi saya sudah singgung, ada dua, ada yang konvensional dengan ada yang modern. Bedanya memang dari segi penggunaannya. Kalau konvensional tadi saya bilang memanfaatkan mikroorganisme, sedangkan kalau yang modern dia lebih ke alat-alat yang canggih. Cuma ada kelebihan dan ada kekurangannya juga. Untuk kelebihan dari konvensional biasanya ini murah produksinya dan peralatan yang digunakan sederhana. Sedangkan yang modern ini
Kelebihannya itu hasilnya bisa diperhitungkan, kemudian dapat melakukan suatu perbaikan sifat dan menghasilkan sifat baru. Nah, kelemahan untuk konvensional, kelemahannya dia itu hasilnya nanti perubahan genetika tidak terarah. Jadi siapapun yang melakukan teknik bioteknologi konvensional itu bisa beda-beda hasilnya, nggak terarah. Jadi nggak terukur gitu ya. Misalnya nih si Nur Afia sama Rahma Putri gitu ya, dia sama-sama melakukan pembuatan tempe, tapi hasilnya nanti bisa beda-beda, nggak terarah ya, karena nggak ada pakem jelasnya urutan alat ukur yang pastinya seperti apa tidak ada. Beda dengan yang modern. Kemudian kalau yang kelemahan bioteknologi modern, karena dia menggunakan peralatan yang canggih, jadi biayanya sangat mahal. Gitu ya. Oke, kita lanjut. No. Ibu, maaf Bu, ada yang belum di ACC. Oh, ada yang belum di ACC, oke. Iya Bu, beberapa anak dari PA3 juga Bu, belum ada yang di ACC. Oke, saya admit ada 30 orang. Oke, sudah ya. Oke, saya lanjut ya. Nah. Baik, kita lanjut kita masuk dulu ke yang bioteknologi modern. Jadi di bioteknologi modern ada beberapa teknik yang dilakukan ini yang memang saya tekankan, karena mungkin kalau yang modern kalian masih belum paham banget. Kalau yang konvensional kan dari kelas 10 kayaknya udah tahu ya, gimana cara bikin yogurt, gimana cara bikin tempe, singkong gitu kan, waktu kita materi jamur, materi bakteri sedikit sudah disinggung ya. Sekarang kita mau yang bioteknologi modern terlebih dahulu. Yang pertama ada teknik DNA rekombinan. DNA rekombinan, kemudian ada rekayasa genetika, kultur jaringan, cloning, teknik bayi tabung, dan fusi protoplasma. Jelas ya kelihatan PowerPoint saya ya? Oke. Nah, yang pertama DNA rekombinan. DNA rekombinan itu mulainya dari mana sih gitu ya? Mulainya itu dari ketika kita melakukan isolasi DNA menggunakan bantuan dari enzim namanya endonuklease restriksi. Ini punya istilah adalah gunting biologi. Ya, jadi yang digunting itu adalah DNA. Kalian masih ingat ya DNA di mana ya? Masih ingat ya? DNA adanya di mana ya? Halo? Boleh dong dijawab. DNA adanya di kromosom. DNA adanya kalau dia iya. Kalau dia adalah organisme eukariotik berarti DNA-nya adanya di dalam inti sel ya. Tapi kalau dia organisme prokariot seperti bakteri ya, berarti adanya di sitosol gitu ya. Dan biasanya kita banyak bermain di bakteri karena dia punya namanya DNA sirkuler yang bentuknya bulat, kita sebut dengan plasmid. Nah, itu bisa mudah sekali untuk digunting-gunting gitu ya. Karena dia bentuknya circle, enggak kayak DNA manusia double helix gitu, susah panjang gitu ya. Kemudian setelah diisolasi, kemudian dimasukkan ke dalam DNA lain misalnya, DNA lain. Nah, ini untuk memasukkannya ini kita perlu yang namanya lem biologi. Lem biologi itu kita sebut dengan enzim ligase. Ya, jadi ada satu ketika tadi dimasukkan ke dalam DNA lain berarti kan ada satu individu yang punya dua sifat dari dua organisme gitu ya. Itu yang kita sebut dengan DNA rekombinan. Contohnya ini adalah pembuatan insulin. Ya. Mungkin yang orang tua atau saudaranya suntik insulin tahu ya. Ya, kita lihat di sini gambarnya kita lihat. Jadi yang pertama adalah proses pencakokan gen melalui DNA plasmid. Jadi dimulai dari plasmid ya. Tadi saya menyinggung plasmid, ini yang dimaksud dengan DNA sirkuler yang bentuknya bulat. Sudah ya. Kemudian plasmidnya ini dikeluarkan
dimasukkan gen asing. Jadi pertamanya pasti dipotong dulu ya. Tadi pakai enzim yang namanya restriksi. Kemudian dimasukkan gen asing. Dimasukkan gen asing berarti ditempel pakai ligase. Nah, ketika ditempel ini kan dari dua DNA yang berbeda, gitu ya. Nah, ketika dia bergabung itu kita sebut dengan plasmid rekombinan. Plasmid yang terdiri dari dua sifat, dua organisme. Ini bisa dari siapa aja. Misalnya, DNA induknya nih misalnya, ini bakteri udah pasti. Tetapi untuk gen asingnya ini bisa dari manusia, bisa dari hewan, bisa dari tumbuhan, bebas. Ya. Nah, kenapa harus dilakukan seperti ini? Karena bakteri itu keunggulannya pertama ya, dia punya DNA sirkuler yang mudah untuk dibongkar pasang. Kedua, dia reproduksinya cepat. Jadi ketika kita mau menghasilkan sesuatu, contohnya insulin misalnya ya, kita buat di sini adalah gen untuk penghasil insulin. Berarti selama bakterinya itu berkembang biak, berarti hasilnya adalah dia juga menghasilkan insulin yang banyak. Paham sampai sini ya? Jadi gennya itu diklon, jumlahnya dibanyakin, di copy gitu, jadi menghasilkan insulin yang jumlahnya banyak. Sampai sini paham? Bu. Oke. Berarti insulin dari bakteri, Bu. Iya, jadi vektornya biasanya itu pembawanya adalah bakteri. Kenapa tadi keunggulannya bakteri? Pertama, dia punya DNA sirkuler. Karena organisme lain nggak ada yang punya, cuma bakteri aja. Dia punya DNA sirkuler. Yang kedua, dia reproduksinya cepat. Jadi kalau kita nungguin dari manusia nih, misalnya saya produksi insulin kalau misalnya saya konsumsi gula misalnya. Itu kalau saya normal. Tapi kalau misalnya ada penderita diabetes mellitus, artinya gangguan penghasil insulinnya, berarti kan dia nggak produksi nih, jumlahnya sedikit. Kan nggak bisa nungguin, makanya butuh insulin dari luar. Nah, untuk produksi insulin dari luar, diambil gen penghasil insulin dari manusia, disisipkan ke plasmidnya bakteri, biarkan bakteri ini mengkonsumsi plasmid rekombinan penghasil insulin. Nah, nanti insulinnya diambil lagi. Diinjeksikan ke manusia yang menderita diabetes mellitus. Oke, sebentar ada partisipasi lagi ya. Oke. Baik, sampai sini untuk DNA rekombinan cukup paham? Bu. Cukup paham ya? Oke. Baik, itu contohnya yang pada plasmid. Ada juga nih yang coba pada virus. Ada juga yang coba pada virus ya. Tekniknya sama, pakai DNA virus sederhana, biasanya yang dipakai kalau virus pastinya ngambil RNA-nya, ya. Kalau bakteri hanya punya DNA, pasti cuma DNA-nya saja yang dipakai. Tapi kalau virus kan ada virus tipe DNA, ada virus tipe RNA. Jadi kalau yang mau mengklon DNA rekombinan itu gen yang dikloningkannya itu butuhnya RNA, kita pakainya virus. Tekniknya sama, dipotong, dipasang, biarin dia bereproduksi, berkembang biak. Tapi ingat, virus itu hanya bisa berkembang biak di makhluk hidup. Biasanya virusnya sengaja dimasukin ke tubuh makhluk hidup. Nah, makhluk hidup yang mudah banget disisipinnya adalah bakteri. Jadi kita butuh bakteri juga. Walaupun yang di otak-atik adalah DNA-nya si virus. RNA atau DNA-nya virus gitu ya. Boleh pakai tipe virus DNA atau tipe virus RNA. Kayak gitu. Paham ya? Halo? Iya, Bu. Oke, kita lanjut. Paham, Bu. Oke, kita lanjut ke kultur jaringan. Kalau kalian pernah konsumsi pisang Cavendish yang suka dijual di Alfamart atau di Indomart, yang warnanya kuning, mulus, itu pernah ya?
Itu adalah salah satu produk dari kultur jaringan. Jadi jangan kalian pikir itu alami di kebun-kebun petani, alami pisangnya mulus, itu tidak. Ya, itu hasil kultur jaringan. Ya, jadi salah satu produk yang mudah kalian amati gitu ya, atau kalian rasakan sendiri gitu, itu ada hidroponik. Oke, gimana sih tekniknya? Gimana sih teknik mengkultur gitu ya? Kultur itu pertama yang kalian harus tahu, dia tempatnya itu harus steril semuanya. Ya, jadi yang pertama sterilisasi explant. Explant itu adalah bagian dari tumbuhan yang mau kita kultur, ya. Contohnya, kalau misalnya saya mau kultur pisang, saya boleh ambil dari ujung daunnya, boleh ambil dari ujung batangnya, mau di kedebong pisangnya, gitu ya. Itu semuanya bisa, karena menurut prinsip kerja dari kultur jaringan, sel itu semuanya bisa sama sifatnya, satu sel. Itu dibuktikan dulunya nih manusia cuma berasal dari satu sel, zigot, gitu ya kan? Nanti zigot itu berkembang jadi banyak sel, baru bikin tangan, baru bikin mata gitu, baru beregenerasi. Nah, prinsip kerja dari sel inilah yang dimanfaatkan di teknologi kultur jaringan. Jadi kita bisa ambil bagian yang manapun dari tubuhnya tumbuhan untuk dikultur. Tetapi ya, biasanya kultur jaringan ini kan yang diambil bukan hanya selnya, tapi jaringan. Nah, biasanya para ilmuwan ini mengkulturnya juga mempertimbangkan jaringan meristem. Jaringan yang terus membelah. Kenapa? Karena akan lebih cepat proses mengkulturnya. Karena jaringannya pasti terus membelah. Di manakah jaringan meristem tersebut? Ada yang tahu? Masih ingat? Di manakah adanya jaringan meristem tersebut? Di mana? Ada yang masih ingat? Jaringan meristem itu hanya ada di dua tempat. Ujung akar di ujung pucuk utama. Ya, betul sekali. Jadi meristem itu selalu ada di ujung, ya, ada di ujung. Baik, kita lanjut. Ketika sudah mensterilisasi explant atau yang akan dikultur, kemudian explantnya ini ditanam di media kultur. Media kultur itu bukan tanah ya, tapi nutrisi agar. Jadi biasanya agar-agar yang, kalau kalian pernah coba agar yang explant gitu ya, yang nggak ada rasa gitu ya, itu biasanya bisa dipakai buat mengkultur, tapi dikasih nutrisi buat pertumbuhan. Dan karena ini kerjanya di lab, biasanya disesuaikan banget. Contoh misalnya ya, pisang ini suka banget potasium, dia suka unsur N, yang dimasukin ke nutrisinya itu hanya itu saja. Jadi inilah kenapa bioteknologi modern ini mudah sekali diukur hasilnya nanti. Kenapa? Karena memang kita memberikan perlakuannya juga bisa diukur. Misalnya kita pengen nih pisangnya, maunya nih Cavendish itu aslinya adalah pisang Ambon. Bayangkan kan pisang Ambon kayak gitu bentuknya, jadi bisa mulus. Artinya bisa direkayasa kan di sini, diatur kan, maunya manisnya segini nih, oh berarti segini nih bahannya buat bikin dia manis gitu. Kita harus ngotak-ngatik gen manisnya misalnya seperti itu. Ya. Kemudian ketika dia sudah ditanam, diletakkan di ruangan dengan suhu tertentu, ini masih di dalam lab ya. Kemudian ketika sudah tumbuh, contohnya kayak yang ada di gambar sini nih, ada gambar ini pisang ya, ini pisang, ada gambar pisang di dalam botol-botol selai kecil. Kemudian baru dipindahkan berupa plantlet, jadi ya ini sudah bentuknya seperti tumbuhan. Kalau tadi kan kita cuma naruh ujung daun sama ujung akar, sekarang kalau bentuknya udah tumbuhan, boleh kita pisahin, kita taruh di pot, tapi belum kena sinar matahari. Masih kita kasih sinar dengan batas-batas tertentu yang disebutkan jenis pisang. Ini kalau kita mau nanam pisang. Beda halnya kalau kalian mau nanam wortel, kalian mau nanam sawi, dan sebagainya, itu beda lagi. Ya. Kemudian, nanti itu kalau kita udah dalam kurun waktu tertentu, dia boleh ditaruh di bawah sinar matahari. Gitu ya. Kemudian dipindahkan, kalau jadi dia dipindahkan ke media
habitat aslinya, jadi di kebun yang sebenarnya. Dan waktu panennya lebih cepat. Ya, itu untuk teknik kerja dari kultur jaringan. Ini contohnya wortel ya. Wortel diambil nih bagian akarnya, diiris. Ini dia bagian akar, emang akar ya kalau wortel ya. Bagian akarnya kemudian dipotong kecil-kecil, nanti bikin explant gitu ya. Nanti kalau udah jadi embrio, artinya udah jadi organisme utuh, baru ditanam di tempat yang aslinya. Jadi kira-kira kayak gitu. Mudah. Cuma dia tempatnya harus steril. Ya, jadi dia kalau mau kultur jangan nanamnya cuma satu, nanamnya harus banyak. Jadi nanti mempertimbangkan lahan yang akan digunakan untuk menanamnya, menanam dalam habitat aslinya. Kita lanjut dulu ke cloning, menarik nih cloning ya. Cloning itu pernah dilakukan di Cina juga, dan ada beberapa yang memang sudah mengkloning organ-organ manusia. Jadi hati-hati sekarang kita memang mempelajari biologi untuk kebutuhan manusia, tapi tidak juga di luar batas-batas norma yang berlaku ya, entah norma agama dan yang lainnya. Cloning itu kayak gimana sih mekanisme kerjanya gitu ya? Yang pertama adalah mengambil kelenjar mame atau kelenjar susu dari domba betina. Ya. Jadi dia mengambil kelenjar susu dari domba betina, kelenjar susu berarti sel soma gitu ya, dan mengambil sel telur dari domba lain. Ya, jadi ada dua domba nih. Yang satu diambil kelenjarnya, kelenjar mamenya, kelenjar air susunya, karena dia produksi susunya banyak. Kemudian domba yang satunya mengambil sel telurnya, tetapi inti selnya dibuang. Ya, kemudian sel telur yang inti selnya sudah dibuang, didifus, ya, artinya ini digabungkan antara si kelenjar sama si telur dengan bantuan listrik, ya. Kemudian ketika telurnya itu sudah membentuk embrio, ya, dia dimasukkan lagi ke dalam rahimnya domba yang diambil telurnya tadi. Nah, domba yang mengandung tadi, dia itu akan menghasilkan domba yang sama dengan domba yang diambil kelenjarnya. Sama sini paham nggak? Saya ulang ya. Ada domba. Ulang. Bu, berarti ini nggak dibutuhin domba jantan atau gimana, Bu? Maksudnya? Nggak dibutuhin domba jantan. Jadi gini, ini kalau di proses domba doli ini tidak. Intinya ketika fertilisasi adalah peleburan dua sel. Nah, tujuan dari cloning domba doli itu pengen dombanya itu menghasilkan susu berlimpah. Awalnya kayak gitu. Mau menghasilkan susu yang berlimpah. Berarti diambil dari pendonor domba yang susunya berlimpah. Ya, pendonornya susunya berlimpah, yang dimasukkan ke dalam domba yang sel telurnya, yang inti dari sel telurnya diambil. Jadi dia nggak sama sekali punya sifat dari ibu yang mengandungnya, kira-kira kayak gitu. Sama halnya kayak gini, seorang wanita dia menderita sirosis hatinya rusak. Dia mau ambil hatinya dia dari manusia yang sehat. Tapi hatinya dia. Nah, itu gimana tuh caranya? Jadi, dia memberikan amanya. Dia memberikan sel telurnya dia yang diambil intinya, ini hatinya rusak nih, dengan manusia yang hatinya baik. Digabungin, tak, gitu ya. Nah, nanti
dimasukkan ke pendonor lain. Ya, diharapkan pendonor lain udah dicek dia baik. Nantinya akan menghasilkan organisme yang hatinya sehat. Tapi nanti ini sifatnya agak bertentangan sama norma agama karena nanti hanya diambil hatinya saja. Dan itu sangat bertentangan sekali. Nah, kira-kira kayak gitu. Ya. Jadi kalau kalian suka nonton film science fiction, ada beberapa memang yang menjelaskan rinci sekali tentang cloning dan cloning ini pada manusia. Itu kalau kalian pernah nonton film The Island, pernah dengar nggak? Island itu, atau kalian nanti boleh cari deh referensi di film itu, dia memang sengaja banget ngebiakin manusia kayak peternakan sapi, domba doli gitu ya, atau peternakan domba doli kayak itu manusia di itunya, tapi itu sesuai dengan kesepakatan manusia itu sendiri. Mudah-mudahan sih kita nggak ada ya kayak gitu. Walaupun kita misalnya sudah takdir kita sakit, sebisa mungkin diobati, oke diobati, tapi tidak juga harus membuat makhluk hidup yang persis sama seperti kita gitu ya. Paham ya saya? Sebenarnya nggak baik, Bu. Kalau dari manusia yang di-cloning udah jelas nggak baik. Nggak baik, karena bertentangan sama norma-norma yang ada di Indonesia. Ya, karena kita kan masih penganut itu ya, dan alhamdulillah masih penganut itu. Tapi di sana, di luar negara kita yang notabene tidak mementingkan itu, yang penting dia bisa hidup gitu ya. Sudah ada yang seperti itu, tapi dia lebih ke transplant. Jadi ketika ada organisme yang sama persis, hanya diambil organ tertentunya. Kalau di Indonesia kan transplant dari pendonor lain, ya, makanya suka. Tapi ada efek samping, nggak cocok dan sebagainya. Ya, tapi kalau misalnya pendonornya adalah dia sendiri yang sehat, pasti kan cocok. Misalnya nih, si A tadi sirosis, dia dapat donor dari B, kemungkinan besar nggak cocok. Entah pembuluh darahnya, entah golongan darahnya, pasti ada efek samping nggak cocok. Kalaupun cocok itu pasti dari family atau dari keluarga terdekat. Pertama. Tetapi kalau dia sakit nih si A, dia mengkloning A lagi, pasti kan sama persis. Ketika hasil cloningnya itu mendonorkan hatinya, itu pasti pas, pasti cocok. Tapi kan berarti kamu ngebunuh si cloning ini. Walaupun memang sebenarnya dia cloningan doang, tapi kan dia udah jadi organisme, dia udah manusia misalnya gitu. Atau dia udah jadi organisme misalnya. Kalau domba ini kan yang diambil bukan organ. Memang dia mau memproduksi susu yang lebih banyak, gitu kan? Artinya tidak terlalu menyalahi aturan. Tapi kan sekarang disalahgunakan. Itu yang perlu yang perlu kita kuatkan gitu ya. Jangan kita menghalalkan segala cara. Ya, menghalalkan saja tidak baik. Ya, alhamdulillah tidak baik. Lanjut ya. Atau mau ada yang ditanyakan mengenai cloning? Bu, berarti cloning itu melibatkan 3 pihak ya, Bu? Yang tadi manusia. Manusia. Kan yang si A sama B digabungin, terus ditaruh di situ biasanya, kan? Soalnya nggak mau mengandung. Biasanya numpang di rahim juga. Dan itu juga menyalahi aturan. Nanti kita ngomongin satu lagi teknik bayi tabung ya. Itu kita kenapa nggak boleh numpang rahim? Nggak boleh. Gitu ya. Jadi sebenarnya kembali lagi ke tujuannya. Kalau tujuannya ini memang untuk perbaikan, kalau ini kan untuk perbaikan ya kan, untuk perbaikan jumlah atau produksi susu. Jadi ini peternak pengen susu yang dihasilkan domba-dombanya itu banyak gitu kan. Makanya dia mengkloning karena dia punya domba yang susunya sedikit gitu. Paham ya sampai sini ya? Oke, Bu. Tapi kalau tujuan awal aja udah bikin supaya dia menghasilkan organ yang organnya nanti kita pakai, itu kan tujuannya udah negatif. Ya. Jangan disalahgunakan. Jadi perkembangan teknologi jangan disalahgunakan. Kayak kita sekarang perkembangan teknologi yang kita pakai sekarang buat pembelajaran tidak boleh disalahgunakan. Kalian pasti lebih sering banget lihat HP atau lihat gadget kalian lah ya. Apapun itu dibandingkan waktu kemarin kalian tatap muka misalnya. Ya nggak sih? Nah itu harus dimanfaatkan teknologi itu dengan baik. Bukan disalahgunakan melihat sesuatu yang nggak baik gitu ya. Oke,
nanti saya kebanyakan ceramah ya. Kita lanjut. Oke, ini kita masuk ke teknik bayi tabung. Ini kembali lagi tadi saya bilang tujuannya apa? Tujuannya apa? Teknik bayi tabung itu bisa dilakukan untuk pasangan suami istri yang memang terkendala memiliki keturunan. Jadi kalau tujuannya itu untuk memungkinkan dia memperoleh keturunan dengan syarat-syarat yang sesuai dengan norma, diperbolehkan. Tetapi kalau dia nggak mau hamil, ini cewek nggak mau hamil, padahal bisa hamil misalnya. Pertama dia alasannya nggak mau, saya gendut misalnya, saya nggak mau karena nanti tubuh saya aneh, saya nggak mau karena nanti saya harus melahirkan gitu. Nah, itu nggak boleh gitu ya, itu nggak boleh. Tapi kalau misalnya wanita ini cenderung sedikit punya keturunan karena mungkin telurnya itu nggak bisa mateng-mateng, dia punya kelainan, dinding rahimnya itu nggak bisa tebel, selalu tipis, jadi pas terfertilisasi nggak bisa nempel, meluruh terus misalnya. Atau yang laki-laki misalnya, yang laki-laki spermanya itu jumlahnya tidak bisa mencukupi untuk fertilisasi normal. Harusnya kan fertilisasi normal ovum dibuahi 1 sperma, itu kan normalnya ya. Tapi kalau kalian pelajari detail lagi atau kalian flashback lagi materi kelas 11, itu sperma nggak mungkin cuma 1 datengin sel telur, pasti jumlahnya banyak. Benar nggak? Ya kan? Nggak mungkin 1. Artinya kalau dia menghasilkan cuma 1 sperma dalam 1 kali ejakulasi misalnya, itu nggak akan bisa ngebuahin, udah mati sebelum ketemu sama si ovum. Artinya dari laki-laki pun ada yang memungkinkan dia terkendala untuk memiliki keturunan dengan normal. Jadi dibuatlah teknologi seperti ini. Bagaimana sih mekanismenya gitu ya? Mekanismenya pertama, entah yang laki-laki ataupun yang perempuan dikasih treatment supaya kendalanya apapun ya, dikasih treatment supaya mengatasi kendala tersebut. Itu yang pertama. Entah di laki-laki ataupun di perempuan. Kemudian yang kedua itu proses pengambilan telur. Pengambilan telurnya biasanya langsung dari ovarium. Ya. Jadi sebelum ovulasi itu udah diambil. Nanti ada caranya ya, saya tunjukkan. Kemudian ketika dia sudah diambil telurnya dipertemukan sama sperma yang sudah diambil. Jadi kalau laki-laki lebih gampang. Kalau sperma kan diambil dari teknik ejakulasi biasa gampang. Tapi kalau wanita susah. Harus ngambil dari indung telur, itu mekanisme lebih susah. Kemudian digabungkan supaya dia melakukan fertilisasi sendiri. Tapi fertilisasinya di luar tubuh. Itulah mengapa disebut dengan in vitro fertilization. Jadi fertilisasi yang dilakukan di luar tubuhnya si wanita. Ya. Kalau hewan sih banyak yang kayak gitu, kayak katak ya. Katak kan telurnya dikeluarin di air, spermanya dikeluarin di air, ketemu ya kan, eksternal ya kan. Kalau ini kita sengaja ambil telur, beberapa telur yang matang dan jumlah sperma. Dan ini ada kategorinya. Ada kategorinya. Kalau untuk normal aja itu harus 5 juta spermanya supaya bisa pembuahan. Jadi kalau spermanya kurang dari 5 juta spermanya, ini spermanya ya, bukan jumlah semennya, tapi jumlah spermanya, organismenya itu harus 5 juta. Di luar itu butuh bantuan. Nah, tapi kalau di teknik bayi tabung cukup 1 lawan 1. Di bayi tabung ya. Cukup 1 lawan 1, jadi 1 telur sama 1 sperma itu bisa, karena ada teknik langsung disuntikan ke dalam telur. Paham ya sampai sini ya? Nah, nanti ketika sudah disuntikan nih, dia kan akan membelah. Kalau dia membelah berarti prosesnya sampai sini lancar. Dia menghasilkan zigot, berkembang gitu ya, sampai nanti blastosis, dimasukkan kembali ke dalam rahim, ditanam kembali ke dalam rahim.
Ini juga ada itunya. Kalau dia berhasil nempel di rahim, jadilah dia hamil. Tapi kalau dia nggak berhasil nempel di rahim, meluruh lagi, ya dia menstruasi lagi. Ya, tapi ini biasanya dikondisikan. Rahimnya dikondisikan, ketebalannya gitu ya. Tapi tetap dengan rencana. Kita boleh berencana, tetap Allah yang menentukan ya. Ya, artinya ketika tetap ada angka kegagalannya, walaupun untuk pasangan yang mengalami kendala ini itu suatu kemungkinan yang perlu dicoba lah, istilahnya kayak gitu ya. Selama tujuannya masih baik tadi gitu ya, mengatasi permasalahan masih oke lah ya. Oke, kemudian kita lihat nih di sini, ini ada tekniknya dulu sebentar, saya itu kayaknya udah ada yang mau nanya soalnya. Ini adalah teknik pengambilan telur dari ovarium, jadi tetap kalau dari wanita gitu tetap diambil seperti ini teknik pengambilannya. Ya, setelah diambil kemudian dia sengaja dikawinkan sama si sperma. Ketika sudah membelah nih 4 ya, ditanam kembali. Ini ditanam itu bukan ditaruh gitu, bukan kayak lagi nanam sayuran gitu ya. Tapi ditanamnya cuma diinjeksikan aja. Nanti terserah dia mau nempel atau enggak. Normalnya dia nempel. Normalnya dia nempel. Ya, normalnya. Tapi tetap ada kemungkinan dia meluruh. Tetap ada kemungkinan seperti itu. Baik, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Saya mau nanya, Bu. Iya, silahkan. Kan program bayi tabung ini kan pertemuannya di cawan gitu kan, di luar eksternal gitu. Nanti terjadi fertilisasi baru ngasilin embrio. Nah, dalam proses fertilisasi itu kan sangat kondusif gitu, Bu. Tapi pernah ada kendalanya nggak, Bu? Bisa terjadi kendala nggak, Bu? Oh, maksudnya nggak berhasil membuahi gitu? Ya, jadi nggak 100% berhasil gitu. Iya, itu ada. Jadi memang kategori bayi tabung ini akhirnya gagal ada 2 kemungkinannya. Pada tahap dia fertilisasi nggak jadi pembuahan, nggak jadi zigot, atau yang kedua nggak bisa nempel. Itu produk kegagalannya. Jadi kemungkinan tetap ada dia nggak bisa membuahi si spermanya. Jadi artinya kurang teliti dari pihak dokter atau rumah sakit mengecek spermanya ini bisa membuahi atau tidak. Nah, karena biasanya fokus kalau bayi tabung ini kan biasanya yang nanganin dokter obgyn ya atau kebidanan. Ya, jadi biasanya yang sangat diperhatikan adalah yang dari pihak wanita. Karena memang juga pihak wanita itu faktor X-nya banyak untuk diperhatikan. Kalau laki-laki kan faktor X-nya cuma 1, sperma doang. Ya kan? Spermanya seperti apa. Nah, biasanya ini suka terlupakan spermanya ini bisa membuahi atau tidak. Ya, jadi memang ada beberapa hal sebelum kita memfertilisasi ini, fertilisasi in vitro ini, ngecek spermanya ini harus benar-benar teliti banget. Jadi tetap ada kemungkinannya ya, Skial ya. Tetap ada kemungkinan. Kemungkinannya itu di 2 itu. Ketika fertilisasi atau penempelan. Dan ini proses yang biayanya mahal. Ini mengapa bayi tabung mahal? Ini proses ngambil telur dengan teknik ini itu pertama mahal. Kemudian dia dikawinin di luar tubuh tuh mahal. Mengkondisikan sama. Dia kan harusnya ketemunya di mana? Di tuba Fallopi. Berarti harus dikondisikan sama seperti tuba Fallopi. Suhunya, pH-nya gitu ya. Sterilnya harus sama gitu Mbak Lopi. Nah, ini yang bikin dia mahal. Ketika udah selesai sampai tahap penempelan sih biasanya itu udah selesai prosesnya. Dan biasanya ceknya itu bukan lagi cek pakai tes spek biasa hanya hormon yang ada di urin, tapi udah ceknya darah. Jadi ada nggak penggumpalan kalau misalnya ada salah gitu ya? Karena ada beberapa kelainan sulit memiliki keturunan karena ternyata spermanya itu dimakan sama leukositnya wanita. Jadi dia nggak cocok dari segi darah. Jadi mengalami koagulasi atau penggumpalan kayak gitu kira-kira. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup untuk beta berapa waktu, Bu? Kalau yang dari fertilisasi tadi sampai akhir gitu, sampai dimasukin lagi ke wanita, itu berapa waktunya?
Ini siklusnya sama dengan siklus 1 kali menstruasi. Jadi kalau udah tahap mau dipertemukan, mau di in vitro itu satu kali siklus menstruasi. Jadi sebulan aja. Tetapi mengkondisikan supaya telurnya bagus, spermanya bagus, ya kan? Kondisi hormonal wanita bagus. Itu yang lama. Tapi kalau untuk proses ininya sendiri itu cuma 1 siklus menstruasi. Kenapa? Karena kan telur matangnya endometrium tebalnya dalam 1 siklus menstruasi. Jadi 1 bulan, 28 sampai 36 hari. Kira-kira itu. Di dalam batas itu. Jadi kan ketika dia berhasil nanti fertilisasi gitu ya kan. Kan ini kondisi rahim harus tebal. Kondisi rahim tebal itu kan setelah dia ovulasi. Ya kan? Kalau kalian ingat siklus menstruasi kelas 11, karena memang normalnya kayak gitu. Dan biasanya nanti juga ada tambahan, misalnya memperkuat rahim kandungan supaya endometriumnya tetap tebal dalam waktu beberapa hari gitu, tapi tetap dalam 1 siklus menstruasi. 1 kali proses ini ya. Oke, ada lagi yang mau tanya? Bu, saya mau bertanya, Bu. Iya, ya gantian ya. Siapa tuh? Bu, saya mau nanya. Iya, siapa tuh yang ngomong tuh? Kan kalau Cinta. Iya, Bu. Misalkan ada perempuan yang masalah dalam hal tadi, Ibu, rahimnya yang tipis gitu dan segala macam, tapi di keluarganya dia tuh semuanya berhasil, Bu, cuma dianya doang nih. Nah, itu kenapa bisa beda sendiri, Bu? Di antara 5 anak gitu, dia doang yang beda sendiri gitu, Bu. Cinta, faktor itu banyak, tidak harus faktor genetik. Dalam satu keluarga, misalnya keturunan sebelumnya selalu punya keturunan normal, tapi dia saja. Ya, jangan pikirkan kenapa dia kayak gitu, nggak usah Cinta. Tapi pikirkan bagaimana cari solusinya. Karena kalau mau cari faktor itu, pertama adalah makanan. Ya, pola hidupnya dia nggak sehat, itu cuma ngebalik-balik kayak gitu aja. Nah sekarang ketika dia mau usaha, mau berupaya, mau nggak berubah tuh pola makannya, pola hidupnya gitu ya. Karena memang perbandingannya juga nggak terlalu banyak. Wanita yang kesulitan memiliki keturunan sama yang enggak. Ya, dan perhatikan juga wanita yang semakin usia, berarti telurnya juga kan semakin tua. Karena telurnya wanita itu ada sejak dia di dalam kandungan ibunya. Beda dengan spermanya pada laki-laki, produksi setiap saat dia mau bikin. Kan? Tapi kalau wanita semakin dia usia, berarti kualitas dari telurnya juga lebih menurun. Perhatikan. Jadi berlomba dengan waktu kalau wanita biasanya. Jadi kalau Cinta tanyain kendala dari situ, dari makanan yang utama, terus sama pola hidup. Di luar faktor genetik. Nah, tapi kalaupun nanti kalian ada yang terkendala, saya sih berharapnya kalian tidak ada terkendala ya. Normal-normal saja. Tapi kalaupun nanti kalian ada yang terkendala, jangan lagi pikirkan itu karena hanya bikin sedih. Pikirkan upaya kalian apa, usaha kalian apa. Walaupun tidak langsung misalnya beta tabung gitu ya. Tidak langsung beta tabung, maksudnya ada yang lain, ada insem dan sebagainya gitu kan. Tapi kalaupun nanti ujung-ujungnya kalian terakhir-terakhirnya adalah harus ditabung. Oke lah. Perhatikan tujuan kalian apa. Tujuannya apa dulu kalian. Usaha seperti itu ya. Yang wanita ataupun yang laki-laki. Karena yang laki-laki juga jadi faktor ya gagalnya fertilisasi secara normal. Tadi saya sudah sebutkan ya, ada jumlahnya, ada bentuk spermanya, ada kecepatan spermanya, walaupun cuma sih spermanya aja yang di itu ya, cuma spermanya. Jadi kalau spermanya udah oke, biasanya wanita diperbaiki. Bentar ya. Maaf ya, soalnya si Gibran meeting juga. Kita lanjut dulu. Oke, ini fusif protoplasma. Fusif protoplasma ini, oke saya bacain dulu aja deh. Pertama menyiapkan protoplasma, kemudian menghilangkan dinding selnya
atau membran selnya, kemudian menguji viabilitas aktivitas hidup dari organisme itu sendiri, kemudian baru difusikan. Fusikan itu berarti digabungkan. Kemudian setelah digabungkan, dipilih yang mana yang berhasil difusikan. Ya, maksudnya kayak apa sih? Gitu ya, kita lihat. Oke. Ini salah satu contoh produk dari fusi protoplasma, ya biasanya kita sebut juga nih kayak semacam rekayasa gitu. Produk-produk hasilnya itu kayak misalnya stroberi tidak lagi berwarna merah tapi berwarna biru, kemudian semangka semangka tidak lagi berbentuk bulat, berbentuk kotak gitu. Seperti ini kira-kira Cinta. Jadi ini seperti tanaman transgenik. Di sini contohnya gambar ini adalah tanaman transgenik yang dia itu tahan hama. Jadi kalau kita pengen rekayasa tanaman ini, biasanya nih selalu kena hama deh, selalu kena hama A deh. Nah ini gimana caranya supaya dia tidak kena hama, tidak kena hama gitu ya. Ini juga dengan bantuan bakteri ya. Enggak. Dengan bantuan bakteri. Kita lanjut dulu. Ini manfaat fusi protoplasma pada tumbuhan ini bisa menggabungkan dua spesies tumbuhan yang memiliki hubungan kekerabatan yang jauh gitu ya. Misalnya kalian pengen kekerabatan yang jauh, misalnya terong sama tomat, terong dengan kentang itu masih bisa digabungin. Kemudian menghasilkan tumbuhan yang lebih resisten tadi yang saya contohin, dia tahan terhadap hama, namanya tanaman transgenik. Kemudian dapat menghasilkan tumbuhan yang sangat baik sebagai pupuk, dapat menghasilkan tumbuhan baru, jadi jenis baru, tapi ini biasanya masih dikategorikan belum publish, biasanya masih di dalam lab, biasanya masih ada faktor resiko yang kalau dikonsumsi oleh manusia ini bisa menyebabkan kelainan genetis. Kita hati-hati ketika kalian konsumsi makanan hasil rekayasa genetik, kalian dikhawatirkan juga mengalami hal yang sama dengan si tumbuhan tersebut. Kemudian untuk yang hewan, ini biasanya lebih ke mempelajari kontrol pembelahan sel dan ekspresi gen, kemudian menginvestigasi transformasi yang membahayakan, mendapatkan replikasi virus, memetakan gen atau kromosom, memproduksi antibodi monoklonal, yang antibodi spesifik ya. Ini contohnya. Nah ini contoh dari antibodi monoklonal. Jadi dulu itu pernah dijadikan sebagai obat cancer waktu itu, tapi memang masih dalam tahap proses, belum sepenuhnya bisa mengobati. Tapi sudah dipakai, jadi kayak contoh, pernah dengar istilah cancer itu di kemo, pada dengarnya di kemo ya. Dia diobatinya di kemo kan ada yang diradiasi, ada yang di kemo gitu ya. Nah ini yang di kemo, jadi dia memasukkan sesuatu yang menolkan antibodinya dia, menolkan antibodi si penderita gitu ya. Kita lihat nih di sini. Jadi ini ada proses imunisasi dari ke tikus, dia memasukkan antigen supaya si antibodi di tikus ini menghasilkan obat buat antigen. Sama hal gini deh, kayak kalian mau bikin vaksin, vaksin itu berarti dia memasukkan virus yang dilemahkan. Itu sampai sini paham ya? Nah, kalau antibodi monoklonal itu dia memasukkan antigen. Antigen itu penyebab penyakitnya ke dalam tubuh supaya tubuh kita menghasilkan antibodi khusus si antigen itu. Kira-kira kayak gitu. Nah, kemudian ketika dia sudah menghasilkan, dia dihibridoma, diperbanyakin, dibanyakin lagi supaya menghasilkan antibodi khusus antigen yang tadi dimasukin jumlahnya banyak. Tapi hanya untuk antibodi itu, makanya disebut antibodi monoklonal. Hanya satu aja sifatnya. Kebayang nggak ya? Kalian bingung kayak mau aja? Jadi antigen dimasukin, kemudian supaya sistem imunnya ini membentuk antibodi sesuai dengan antigen. Ini antibodinya. Kemudian di sini ini ada, kalau ini contohnya adalah masukin sel tumor ya. Sel tumor ini maksudnya supaya nanti dia bisa mengatasi si tumor ini
Dimasukin, kemudian dia dihibridoma, dibanyakin gitu ya, dibanyakin. Nah, nanti dia menghasilkan antibodi yang spesifik untuk melawan tumor. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Cukup? Cukup. Oke, Bu, ini saya mau nanya, Bu. Oh iya. Tapi soal yang cloning tadi, Bu. Iya, iya. Misalnya anak-anak seumuran kita 17 tahun gitu perlu mau bikin yang kayak cloning organ gitu. Itu cloningnya lahir udah 17 tahun atau nunggu dari bayi dulu, Bu? Kamu mau cloning organ jadi transplantasi organ? Enggak, misalnya, Bu. Cloningnya buat transplantasi. Oh, misalnya. Oke, kalau misalnya nggak harus nunggu 17 tahun. Nggak harus. Nggak, untuk cloningnya, Bu. Iya, untuk cloningnya kan, iya nggak harus nunggu 17 tahun. Jadi dia maksudnya ngambil yang mau di klonnya, nggak harus 17 tahun. Jadi gini loh, Nak. Si balitanya ini, misalnya dia balita nih, dia udah penderita penyakit bawaan misalnya, punya penyakit bawaan, tidak mengalami perkembangan yang baik misalnya. Semakin cepat dia melakukan klon, semakin baik buat dia misalnya. Ya berarti harus ngeklon. Nah, tapi nanti hasil klonnya biasanya ini ya, yaitu usianya nggak bisa lama. Jadi biasanya tuh kalau yang sampai penelitian terakhir hanya batas usia dia diambil cloningnya. Jadi misalnya nih, si A diambil buat mengklon adalah usianya 9 tahun. Bikinlah klonnya. Nah, klonnya ini nanti perkembangannya cepat banget. Ya, dia misalnya udah wajahnya itu kayak yang klonnya itu, tapi umurnya dia belum segitu. Umurnya dia itu mungkin baru berapa hari gitu, atau baru berapa bulan seperti itu. Karena usianya si klonnya ini juga nggak lama, belum bisa sampai beneran normal kayak manusia gitu, oleh manusia. Di Chinese ketika lagi dikembangkan, diruntuhkan sih, banyak yang menentang. Jadi jauh ini baru sampai situ, belum lagi direkayasa. Gitu Osvaldo. Jadi lebih baik, lebih cepat lebih baik. Karena kan dia butuh. Buat apa? Kalau misalnya dia harus nunggu 17 tahun, kalau dia ntar itu si penderitanya nyampe umur 17 tahun, kalau enggak. Begitu bukan sih maksud pertanyaannya Osvaldo? Apa saya salah nangkepnya? Kurang lebih kayak gitu sih, Bu. Oh iya, jadi tidak menunggu ya Osvaldo, jadi lebih cepat, lebih baik. Oh iya, makasih, Bu. Oke. Baik, yang ini nanti dibaca saja. Saya akan kasih PowerPoint-nya di GCR, karena ini cuma pengetahuan biasa aja, nggak perlu penjelasan. Dan ini sudah kalian pelajari sedikit banyak di kelas 10 ya kemarin. Ini juga sama. Oke, kita cukupkan saja untuk materinya. Saya kembali ke kalian. Saya mau tanya sesuatu. Bentar. Karena Vera bersemangat membersihkan. Nah, sebentar. Baik, kita coba ya. Kalian tadi sudah paham atau belum? Saya mau tanya memang tadi di akhir acara. Saya mau lihat kalian dulu. Ya, baik. Baik, kita kembali ke kalian. Saya mau tanya yang pertama adalah, saya harus pakai ya. Saya mau tanya yang pertama adalah, apa kelebihan dari bioteknologi konvensional? Ada yang mau coba jawab? Saya, Bu. Saya, Bu. Oke, silakan. Siapa nih, Bu? Siapa aja boleh. Saya kelihatan wajahnya kan? Saya dulu ya, Bu. Produknya murah, Bu. Iya, silakan.
Duluan. Pemanfaatannya mikroorganisme, Bu. Apa, Nur? Pemanfaatan mikroorganisme. Itu kelebihannya. Produknya murah, Bu. Perbaikan genetiknya tidak searah. Oke. Ada yang lain? Saya mau Alat nyoba digunakan nggak, Bu? sederhana, Bu. Saya, Bu. Abdi, tapi suaranya cewek ya? Kenapa, Safira? Bisa kumis. Alat yang digunakan sederhana. Hmm. Tidak membutuhkan biaya yang terlalu mahal. Oke. Udah, jangan banyak. Biarkan temennya jawab juga. Oke. Silakan yang lain. Sudah. Tekniknya lebih simpel nggak, Bu? Yang konvensional. Ini siapa nih? Arif ya? Iya. Siapa sih nih? Oh, Bima. Saya Bu Bima, Bu. Iya. Tumben, Bima. Nggak apa-apa, Bu. Jangan kali-kali, Bu. Tumben nggak ada kreasi. Yang mana, Ini Miss? aja polos. Ya kan? Editor gitu ya soalnya. Pakai HP, Bu, soalnya, Bu. Laptopnya dipakai kakak saya. Baik, terima kasih yang sudah menjawab. Ayu dan Lion Maaf ya, bermain di taman. ada anak SD lagi Kita belajar. sampai di taman, ternyata kondisi taman sangat kotor. Banyak sekali sampah. Baik, di sekitar kita taman. cukupkan saja karena keganggu ya. Keganggu nggak sih? Keganggu nggak? Bawa Bu ke situ, Bu, biar kelihatan, Bu. Nggak apa-apa sih. Bu. Ada bagaimana? Nggak apa-apa, Bu. Biar rame, Bu. Biar kelihatan kamera, Bu. Sekarang kita lanjutkan mengenai celana Mira jadi kotor. teknik dari contoh teknologi konvensional Di yang Mira tuh kan nggak dengar suara saya. Ayu mengajak Dion dan Mira untuk membersihkan taman bersama-sama. Udah kali. Dion dan Mira setuju. Nggak bisa di stop lagi. Sebelum bermain, mereka membersihkan. Bisa di stop tuh lagi baca. Taman terlebih Oke. dahulu. Pertanyaan berikutnya. Ayu dan Mira Ada nggak yang mengumpulkan bisa sampah. jelasin ke saya? Ini poinnya Yang lumayan nih ya. Berserakan, Jelasin ke saya secara lalu sederhana membuang ke teknik tempat dari sampah. bayi tabung. Setelah selesai membersihkan taman, Boleh beberapa Ayu, orang. Dion dan Mira Teknik pun bayi tabung. bermain dengan gembira. Saya, Bu. Saya Safa, boleh. oke. Oke, silakan. Jadi pertama itu kayak ada pengobatan dari untuk pihak wanita sama pria. Setelah itu ada proses pengambilan sel telur dari wanita dan sel sperma dari pria. Kemudian sel telur sama sel sperma itu disatukan atau digabung dalam suatu cawan. Terus setelah terjadi pembuahan antara sel sperma dengan sel telur, ketika berhasil membelah dan menjadi zigot, kemudian dimasukkan ke rahim wanita. Udah. Injeksi. Oke, terima Miss, kasih. tanya kayak gitu dia Syarifah. Ada yang mau nambahin? Ajarin sama mama saya. Ada yang mau nambahin? Ada Allah. Saya, Bu. Anda lihat? Ada screen. Anda lihat sama dia ya? Silakan. Siapa dulu, Saya Bu? dulu ya, Bu. Enggak, Iya, dia Andra dulu. dulu deh. Andra dulu deh. Iya. This videonya nyalain nih. Jadi kalau dari saya, pertama itu kita tahu dulu definisinya bahwa bayi tabung ini adalah proses pembuahannya itu dia terjadi di luar. Nah, prosesnya itu yang pertama adalah kita ngecek dulu dari calon ibunya, terutama dari kadar estrogennya di dalam darahnya itu, untuk memastikan ovariumnya itu dalam keadaan tidur. Nah, setelah itu kita ambil lagi dari sel
telurnya yang dari sel ovarium, sel dari yang ovum sama spermanya. Setelah itu kita masukkan ke cawan untuk melakukan pematangan. Nah, kemudian untuk setelah itu kita diambil pengambilan telurnya itu untuk melakukan pembuahan di dalam cawan tersebut. Nah, kemudian setelah di Oleh halaman, Miss. matangkan tadi di alat, kemudian kita masukkan embrio itu ke dalam rahim dan kemudian ya berproses sampai jadi bayi. Seperti itu, Bu. Miss, kapan-kapan sekolah, Miss. Oke, terima kasih Andra, sudah jelas ya. Kangen sama sekolah. Ada yang kangen juga nggak sama kayak Iban ke sekolah? Kemarin saya udah berdoa. Baik, Andra silakan Dias. Iya, yang pertama itu kan proses bayi tabung tuh kita harus tahu keadaan wanita sama keadaan prianya ini, sel sperma dan sel telurnya dengan keadaan baik atau enggak. Nah, pada saat pengecekan itu dilihat itu apa namanya? Dicek kadar darahnya perempuan sama kadar darahnya lelaki buat menentuin sel spermanya sama sel telurnya itu baik enggak atau udah siap diambil untuk dijadiin satu di luar itu. Nah, kemudian pas diambil sel sperma dan sel telurnya ini dijadiin satu di satu cawan untuk menjadi satu menjadi embrio. Terus di dalam pas pertemuan sel telur dan sel sperma itu nggak kemungkinan semuanya berhasil. Pasti ada beberapa yang nggak berhasil atau gugur. Kemudian dari beberapa yang berhasil itu dimasukin ke dalam rahim perempuannya. Nah, keadaan rahim perempuannya ini harus kondisinya baik dan di dinding rahimnya itu harus sesuai. Oh iya, tadi pas dijadiin satu itu keadaan suhu dan lain-lainnya tuh harus sesuai dengan tempat pertemuan sel sperma sama sel telur yang normal itu loh, yang bukan ituan bayi tabung. Nah, pas udah dimasukin itu juga ada kendalanya. Kalau itu juga ada efek sampingnya, itu bisa berhasil atau enggak gitu, Bu. Terima kasih Dias. Terima kasih. Oke, baik, yang terakhir silakan yang mau menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini, silakan. Siapa yang mau menyimpulkan? Saya, Bu. Saya, Bu. Siapa? Silakan. Osvaldo ya? Jadi iya, Bu. Iya. Osvaldo again. 2 minggu lalu Osvaldo juga kan yang menyimpulkan. Oke, silakan Osvaldo. Jadi bioteknologi itu diambil dari kata bio, teknos, dan logos yang artinya bio itu hidup, teknos itu teknologi, dan logos itu ilmu. Berarti bioteknologi adalah ilmu yang memanfaatkan teknologi dari makhluk hidup. Ada beberapa contohnya, baik dari konvensional maupun kalau yang modern seperti bayi tabung, cloning, dan sebagainya. Dan pemanfaatan bioteknologi itu tidak sepenuhnya juga baik untuk dilakukan. Kayak misalnya kalau kita mau membuat buah-buahan yang lebih baik, lebih unggul, itu pemanfaatan bioteknologi yang benar. Tapi kalau seperti tadi yang kita bikin cloning terus kita ambil organnya, itu kan melanggar norma yang berlaku. Jadi kita mempelajari, tapi tidak semuanya itu perlu kita untuk lakukan. Itu aja, Bu. Oke, kita beri applause dulu buat Osvaldo. Spesialisasi untuk
menarik kesimpulan. Baik, terima kasih anak-anakku semua. Kita sudah sampai di penghujung pembelajaran kita pada hari ini. Saya mau kalian minggu depan mempersiapkan diri kalian lebih baik lagi karena kita sudah masuk bab paling akhir mengenai evolusi. Jadi besok mekanismenya agak saya rubah. Saya mau mendengarkan kalian bercerita tentang evolusi yang sudah kalian baca. Evolusi itu tokohnya banyak banget. Ada Charles Darwin, ada Robert Malthus, ada Jean-Baptiste Lamarck gitu ya, banyak sekali tokoh-tokohnya. Saya mau kalian baca terlebih dahulu, kemudian minggu depan kalian ceritakan terlebih dahulu apa yang sudah kalian baca, baru kita bahas bersama. Jadi kita besok benar-benar diskusi minggu depan. Saya sama sekali nggak nyampaikan materi, karena biasanya evolusi ini materi pro kontra ya. Jadi evolusi. Iya benar, evolusi ini materi yang pro kontra ya. Jadi saya mau meluruskan paradigma yang salah ketika kalian mempelajari tentang evolusi. Jadi kan banyak nih yang bilang kalau kita ini adalah berasal dari kera, katanya gitu ya kan? Benar nggak sih kayak gitu? Pernah dengar dah atau istilah itu mungkin kalian pernah dengar. Nah itu hal-hal yang seperti itu yang pengen saya luruskan. Jadi saya mau kalian mempersiapkan diri kalian lebih baik. Besok sumber ilmu lebih banyak pada kalian, semakin banyak yang kalian informasikan, semakin banyak diskusi yang akan kita bahas. Itu saja dari saya. Siap ya minggu depan ya? Insyaallah Siap, Bu. Oke, baik. Jadi sebelum kita tutup, kita doa terlebih dahulu. Janes mungkin mau pimpin doanya, Janes? Ya, boleh. Oke, silakan Janes. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita telah belajar biologi bersama dari awal pembelajaran, yaitu mulai dari jam 7 pagi dan dimulai dari jam 7.10. Alhamdulillah acara kita berjalan dengan lancar. Sebelum kita menutup pada acara pembelajaran biologi, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih kepada Bu Resi sudah mempersilahkan saya untuk menutup acara pada pagi hari ini. Terus gimana Bu kelanjutannya Bu? Oke, terima kasih Janes, terima kasih semuanya. Bu Resi ingatkan kembali tetap jaga kesehatan kalian. Hindari keluar rumah kalau nggak penting-penting banget. Kalaupun memang perlu banget keluar, tetap harus dengan protokol COVID. Hindari kerumunan, cari tempat yang sepi. Kalau memang udah bosan di rumah, mau liburan, cari tempat yang sepi gitu ya. Dan usahakan tidak kontak dengan banyak orang. Ya, tetap jaga kesehatan, berdoa terus. Semoga tahun depan kita sudah bisa tatap muka seperti biasa. Karena beneran saya sudah pengen berdiri di depan kelas. Ya, jadi mudah-mudahan kalau kalian mungkin kangen sama teman-teman kalian ya. Kalau saya kangen diri di depan kelas. Baik, untuk hari ini sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat, tetap sehat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu.